Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Waidi di sini akan mereview game, yaitu game yang saya sukai dan game yang tidak saya sukai. Oke, yang pertama, adapun game yang akan saya review, yang pertama itu ada FIFA 2019 sebagai game yang saya sukai dan POSU sebagai game yang tidak saya sukai. Pertama, FIFA 19. Nah, game FIFA 2019 ini merupakan video game simulasi sepak bola yang dikembangkan oleh EA Vancouver dan dirilis oleh Electronic Arts pada 28 September tahun 2018 untuk PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, dan Microsoft Windows. Adapun berikut akan saya tampilkan gameplay dari FIFA 19. Kita masuk ke starting action-nya. Starting action dari FIFA ini adalah memilih klub yang akan dimainkan, kemudian mengatur strategi. Di sini memilih klub. Nah, di sini kita bisa mengatur strategi siapa pemain mana yang akan dimainkan. Verratti, Di Maria, now Meunier, PSG on the move with purpose. What can they do from this particular position? Well, somehow the goalkeeper got to it. And the PSG corner. Has lost the ball. Wijnaldum. Roberto Firmino. Neymar. Could be for Mbappe. Wijnaldum. Roberto Firmino. Neymar. It could be for Mbappe. The goal then for Paris Saint-Germain, the first one of this Champions League final. Oh, they've got the noses in front. Can they stay there? Now the other team are playing catch-up. Well, let's see that one again. It's all about the contact. Does everything right. He's not bothered where the goal is. He knows where it is. He gets a beautiful strike on it. Oke, mungkin begitu. Let's have another view of that goal. Nah, genre dari game ini merupakan olahraga simulasi sepak bola. Adapun target audiensnya itu bisa dari semua kalangan umur, para pecinta sepak bola. Nah, alasan saya menyukai FIFA yang pertama karena saya suka olahraga sepak bola. Kemudian grafik pada game FIFA ini lebih bagus daripada game pesaingnya, yaitu PES pada tahun yang sama juga. Yang ketiga, permainan ini dapat dimainkan single player versus game, multiplayer versus game, dan player versus player. Dan yang keempat, game ini tuh mudah dimainkan. Nah, adapun formal elements dari FIFA 19, pertama player. Nah, sini kita bisa bermain single player versus game, yaitu player melawan
putar. Kemudian multiplayer versus game, jadi kita bersama dengan teman melawan komputer. Kemudian player versus player, misalnya saya bermain dengan teman saya. Nah, adapun objektifnya sendiri itu memenangkan pertandingan dengan menciptakan gol dan mendapatkan skor sebelum waktu pertandingan habis. Nah, prosedur dalam permainan ini, starting action-nya memilih tim dan mengatur strategi. Kemudian progressive action-nya itu dribbling, passing, shoot, dan lain-lain yang ada pada istilah sepak bola. Kemudian special action-nya itu penalti. Jadi pemain bisa mendapatkan penalti ketika tim lawan melakukan pelanggaran di kotak penalti mereka. Kemudian untuk resulting action-nya yaitu time out ketika waktu habis. Nah, untuk urusan sendiri, Padifika ini mengacu pada seluruh peraturan sepak bola. Jadi pemain harus mendapatkan bola, mencetak gol ke gawang lawan agar mendapatkan skor. Resource-nya sendiri sini berjenis hal, yaitu ketika pemain terkena atau pelanggaran gitu, maka sehingga dia cedera. Nah, jadi pemain itu nggak sehat, kemudian harus diganti pada pertandingan karena dia nggak bisa bermain. Atau bisa juga resource-nya itu kalau pemain telah mendapatkan kartu kuning sekali, nah kalau dia mendapatkan kartu kuning 2 kali, maka kartunya itu berubah menjadi kartu merah dan harus dikeluarkan. Nah, adapun konflik pada FIFA ini yaitu opponents atau lawan, di mana para pemain berkompetisi dan berusaha mencapai objektif memenangkan pertandingan, yaitu mencetak gol lebih banyak dari lawan sebelum waktu habis. Boundariesnya itu garis lapangan, artinya kita bermain di seluruh luas lapangan tersebut, nggak keluar dari lapangan sepak bolanya. Outcome-nya yaitu pemain yang menang, yaitu pemain yang memiliki skor lebih banyak daripada pemain yang kalah. Oke, kita masuk ke game yang kedua, yaitu Osu. Osu sendiri merupakan game ritme yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Dan Harbert. Awalnya dirilis untuk Microsoft Windows pada 16 September pada tahun 2007. Kemudian permainan ini juga telah disupport oleh macOS, Linux, Android, dan iOS. Nah, berikut gameplay dari Osu yang sudah saya mainkan. The circles. Hello and welcome to OS. Let's learn how to play. Ini saya coba untuk So, OS is a game about circles. When the approach circle touches Jadi saya kembali di mode. Dan saya coba untuk bermain.
genre game Osu sendiri itu merupakan game ritme ya, ritme musik gitu. Nah, target audiensnya biasanya Osu ini banyak dimainkan oleh kalangan wibu. Nah, alasan saya tidak menyukai Osu, pertama, saya suka musik, tapi saya nggak pandai mainkan alat musik. Kemudian game ini tuh memerlukan skill pasien atau kecepatan tangan untuk melakukan sesuai ritme. Nah, adapun formal elements yang ada pada Osu ini, pertama itu ada single player dan multiplayer. Untuk objektifnya, itu menyelesaikan game dengan mengikuti ritme sesuai lagu dengan kesalahan atau missing paling sedikit dan mencapai ranking paling tinggi. Prosedurnya sendiri, starting actionnya itu memilih mode single player atau multiplayer, kemudian pilih mode ritmenya itu mau piano, Osu, atau yang lainnya, dan kemudian pilih lagu. Untuk progression of actionnya itu menekan tombol sesuai irama dan visual nada yang ditampilkan. Special actionnya sendiri terdapat nada yang panjang sehingga player diuntungkan. Jadi ketika kita bermain itu ada nada yang panjang ritmenya, jadi player itu diberikan sebuah referensi gitu, apa ya, kayak istirahat itu lah, karena nggak perlu untuk menekan tombol secara cepat. Kemudian resolving action itu permainan akan selesai ketika musiknya habis. Nah, adapun rulesnya pada Osu, ketika para pemain menekan nada yang cepat dan rumit akan mendapatkan poin tambahan dari combo tersebut. Resource-nya sendiri terdapat batas player melakukan missing secara berturut-turut. Walaupun jika lagunya belum selesai, namun player itu melakukan misi yang sangat banyak, maka game selesai, kalah. Nah, adapun konfliknya itu bersifat obstacle atau rintangan, yaitu menekan nada tepat saat muncul di layar. Nah, bonusnya sendiri pada mode piano, bonusnya itu sesuai tombol yang tersedia. Nah, pada mode Osu, bonusnya itu seluruh layar dari device monitor sang player, karena nada yang akan ditekan itu akan secara random terdapat di layar. Kemudian ada mode Taiko yang hanya menekan tombol yang ditentukan. Mode Charge yaitu bonusnya hanya pada bagian bawah layar untuk digerakkan ke kiri dan ke kanan, seperti permainan menangkap buah gitu. Nah, outcome-nya itu pemain yang memiliki akurasi paling tepat akan mendapati ranking paling tinggi. Oke, mungkin sekian presentasi game yang saya review. Kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.